Bisa ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Segala puji tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan tentu saja sebagai peringatan untuk kita semua, Allah telah berwasiat dalam salah satu ayatnya yang berbunyi wal akibatu lil muttaqin, bahwa akhir yang indah, happy ending itu hanya Allah siapkan, hanya Allah hadiahkan bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Dan tidak lupa ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga hadirnya kita di majelis ini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita, dan tentu saja semoga bisa menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan malam berikutnya, tema yang akan kita kaji bersama cukup menarik ya, cukup unik karena jarang dibahas ya di majelis-majelis, padahal tema ini sangat urgent ya, sangat penting ya, karena wakil di masyarakat ya, menimbulkan banyak polemik yang ada di masyarakat. Tema yang akan kita kaji pada malam hari ini yakni fikih nikah dan tolak atau talak ya. Jadi fikih nikah dan talak itu termasuk ilmu wajib Bapak Ibu, harusnya ya, saya ulang sekali lagi, harusnya ilmu wajib yang wajib kita pelajari, tapi banyak di antara kita melalaikannya. Kenapa kok kami pilih tema ini? Karena sepengalaman kami Bapak Ibu, beberapa tahun kami aktif mengisi kajian di Mojokerto dan sekitarnya, Jombang dan Sidoarjo. Banyak jamaah-jamaah itu konsultasi terkait permasalahan nikah dan cerai, yang fakta pahitnya ternyata banyak di antara mereka itu jahil atau tidak mengetahui ya, poin-poin penting, ilmu-ilmu penting yang harusnya mereka itu ketahui sebelum mereka menikah atau sebelum mereka memutuskan untuk berpisah ya. Maka daripada itu hendaknya kita ingat, dalam kitabnya Imam Bukhari rahimahullah ya, menulis bab yang berjudul Al-Ilm Qoblal Qawli wal Amal. Jadi berilmu sebelum berucap dan beramal, itu penting ya. Jadi orang itu sebelum berucap, orang itu sebelum beramal, hendaknya dia berilmu ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ya, dalam salah satu riwayat mengatakan, memberikan nasihat sebuah kalimat yang berbunyi man aradda dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa saja yang ingin sukses, ingin berhasil, ingin bahagia di dunia, hendaknya dia punya ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang ingin sukses, bahagia, berhasil di akhirat, maka hendaknya dia dengan ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, misal saya berikan analogi sederhana, jika kita membangun masjid saja itu butuh ilmu.
tahu bahan bangunannya, tahu bagaimana konsepnya, tahu bagaimana denahnya, penting. Kalau kita sekedar bangun, ya bisa rusak masjid itu, bisa rusak rumah itu. Jika membangun masjid, membangun rumah saja butuh ilmu, apalagi membangun rumah tangga. Nah, jadi itu penting, karena banyak ya saudara-saudari kita yang konsultasi kepada kami itu ada masalah dalam pernikahannya, ada masalah dalam perceraiannya, dikarenakan minimnya mereka akan ilmu agama. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikih nikah dan tolak. Ya, fikih nikah kalau bahasa Indonesia talak ya. Kalau bahasa Arab kan pakai to ya, nggak pakai ta ya. Oke lah, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi nanti biar nggak bingung ya jenengan. Jadi fikih nikah dan talak. Talak itu atau cerai. Nikah itu Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan itu artinya ad-dhom atau mengumpulkan. Jadi arti daripada nikah itu mengumpulkan ya. Sedangkan arti daripada at-tolak itu artinya melepaskan ikatan ya. Jadi memang dari segi bahasa saja artinya sudah berlawanan. Apabila nikah itu artinya mengumpulkan, apabila tolak itu artinya melepas ikatan ya. Dikatakan nikah itu mengumpulkan karena mengumpulkan dua insan ya, yang dulunya haram menjadi halal, yang dulunya nggak ada hubungan jadi ada hubungan ya, dan lain sebagainya. Dan melepaskan ikatan yang dulunya dia punya ikatan pernikahan jadi lepas. Maka itu makna daripada nikah dan tolak. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, sedikit mukadimah. Ulama itu berbeda pendapat terkait hukum nikah, dan ulama juga berbeda pendapat terkait hukum talak ya atau cerai. Tapi pendapat yang paling rojih ya, jadi kalau jenengan dengar kata rojih itu artinya yang paling mendekati kebenaran. Nah, jadi ya, kalau ada ustadz yang misal pendapat yang rojih, nah itu artinya pendapat yang paling mendekati kebenaran. Hukum nikah itu sunnah ya, hukum nikah itu sunnah. Dalam surat An-Nur misal ya ayat 32, Allah berfirman, wa ankihu al-ayyam ya, wa ankihu ya, di surat An-Nur ayat 32 itu ada kalimat perintah. Wa ankihu itu artinya nikahkanlah ya. Al-ayyam artinya orang yang sendiri ya, bahasa kita itu apa? Jomblo. Nah, jadi Bapak Ibu, terkadang kita ini lalai terhadap perintah ini. Allah di dalam Al-Quran itu memberikan perintah, walaupun perintah ini tidak sampai pada derajat wajib, tapi paling tidak sunnah atau sunnah muakkadah. Allah memberikan perintah seruan, kalau ada orang jomblo nikahkanlah. Tapi kebanyakan kita kalau ada orang jomblo malah dibully, dijelek-jelekin, nah itu salah. Ya, kebanyakan kita ini seperti itu. Ada orang jomblo ditanya kapan nikah, gitu. Cuma dibully terus ya, dibully terus. Padahal dalam Al-Quran itu ya diejek terus ya. Padahal dalam Al-Quran kalau ada orang yang jomblo nih, sunnahnya kita bantu dia untuk menikah. Baik dibantu dalam urusan harta kalau kita mampu. Kalau nggak mampu paling tidak bantu dalam urusan mencari jodoh. Gitu ya. Mungkin kalau dia laki-laki, tanyakan ke istri antum, siapa tahu istri antum punya teman perempuan ya. Kalau dia perempuan, tanyakan pada teman antum yang laki-laki dan lain sebagainya, dibantu ya. Itu sunnah ya, yang sering kita tinggalkan. Padahal kita sudah jenggoten, udah ngaji, tapi kalau ada temennya jomblo dibully, bukan dibantu ya. Nah itu namanya keluar daripada sunnah ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja lafaz yang sangat jelas, hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, arba'a min sunanil mursalin. Ada 4 sunnah yang merupakan ya tuntunan dari para rasul. Jadi para rasul ini bukan hanya Nabi Muhammad ya, dari nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sudah disunnahkan. Apa saja? Yang pertama al-haya, nah ini rasa malu ya, harus ada rasa malu gitu ya. Kemudian yang kedua at-ta'attub, yakni
suka memakai wangian. Nah, jadi kalau Rasul itu dari sebelum Nabi Muhammad SAW itu suka pakai yang wangi-wangi. Ya. Kemudian apa di sini wasiwak, membersihkan gigi. Itu sunnah dari sebelum Muhammad SAW. Dan yang terakhir an-nikah. Ya, jadi nikah itu hukumnya apa? Sunnah, ya, sunnah. Ya, walaupun memang sunnah di sini maksudnya adalah tuntunan dari para nabi yang terdahulu, tapi memang yang paling tepat adalah hukumnya itu sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Kemudian hadis yang sangat familiar di telinga kita, yakni hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, ya masyarul sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba, barang siapa kalian itu mampu, memiliki kemampuan untuk menikah, baik mampu secara nafkah maupun mampu secara kesehatan, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah, gitu ya. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal dari menikah itu apa? Sunnah. Tapi Bapak Ibu, hukum asal daripada pernikahan itu memang sunnah. Tapi yang sunnah itu bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi mubah, bisa berubah menjadi makruh, dan bisa berubah menjadi haram. Saya ulang sekali lagi, hukum nikah itu sunnah tapi bisa berubah menjadi wajib. Nah, ini bisa kita lihat di kitab-kitab Syafi'iyah, biasanya dijelaskan di sana. Ya, kapan menjadi wajib? Kalau seseorang itu mampu secara nafkah, jadi dia mampu untuk menafkahi wanita, mampu, dan dia tidak mampu untuk menahan syahwatnya. Jadi nggak mampu menahan syahwatnya, tapi dia punya duit nih, dan dia lelaki normal, wajib dia nikah. Ya, sunnah, hukum asalnya sunnah. Ya. Kapan menjadi mubah? Mubah itu kalau dia mampu untuk menafkahi secara materi, tapi dia masih bisa menahan syahwatnya. Jadi syahwatnya masih bisa ditahan, nggak sampai jatuh pada yang diharamkan dan lain sebagainya, tidak khawatir dia akan hal itu, mubah. Kapan menjadi makruh? Ya, menjadi makruh itu kalau dalam madhab Syafi'i, kalau dia sedang menuntut ilmu. Jadi dia lagi menuntut ilmu, belum bisa menafkahi, ya, dan dia masih mampu untuk menahan syahwatnya, hukumnya makruh. Nah, dan bisa menjadi haram. Kapan nikah ini menjadi haram? Mohon maaf ya, ini saya sampaikan karena ilmu ini ya. Nikah itu menjadi haram kalau si laki-laki itu punya penyakit misal, atau si perempuan punya penyakit. Kalau penyakit dalam bahasa Arab salah satunya misal inin. Apa inin itu? Lemah syahwat misal. Jadi sang laki-laki lemah syahwat, nggak mampu untuk berjima. Nah, ini haram nikah ini. Kalau wanitanya memang masih normal, haram. Tapi nanti ada pertanyaan, Ustadz, kalau seandainya perempuannya mau menerima dia apa adanya, Ustadz, ya nggak apa-apa. Tapi seandainya dia menyembunyikan ini kepada si perempuan, ya, kemudian nekat untuk menikahi perempuan, itu hukumnya haram. Wong lemah syahwat kok menikahi perempuan, nggak boleh. Ya jari harus berobat dulu dan lain sebagainya. Itu hukum nikah. Dan sekarang kita masuk pada hukum talak atau hukum bercerai. Hukum bercerai, hukum asalnya itu makruh, dibenci, ya, atau hendaknya dihindari, ya, dilarang lah istilahnya, tapi tidak sampai pada derajat yang dosa besar dan lain sebagainya, tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Al-Majmu', ya, innal asl, ya, fit tolaki al hadr wa innama ubiha minhu qadrul hajah. Hukum asal daripada tolak atau perceraian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah al hadr, dihindari, dibenci. Jadi benci, perceraian itu dibenci, ya. Jadi kalau bisa kita hindari, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa innama ubiha, tapi terkadang dibolehkan. Minhu, ya, qadrul hajah, sesuai dengan hajat. Ya, jadi seperti nikah, talak itu hukum asalnya dibenci, dihindari. Tapi talak itu, nah ini bisa mulai dicatat ini jenengan ya. Talak itu bisa berubah hukumnya menjadi wajib, bisa berubah menjadi mustahab, disukai, dianjurkan,
bisa berubah menjadi mubah, bisa berubah menjadi makruh, hukum asalnya makruh tadi ya, atau dia makruh, atau bisa berubah menjadi haram dan lain sebagainya. Ya, kapan itu nanti perlu kita akan kaji sedikit-sedikit. Nah, jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai pembahasan terkait talak terlebih dahulu ya, terkait perceraian terlebih dahulu. Kenapa Ustadz? Kan kalau kita buka bab fikih pasti nikah dulu baru talak gitu. Kenapa kok kita bahas talak dulu sebelum nikah nih? Karena masalah yang banyak saya temui itu dari ikhwan, dari akhwat kita itu masalah perceraian, bukan masalah pernikahan gitu ya. Jadi kita belajar perceraian itu bukan untuk bercerai Bapak Ibu, bukan, tapi untuk menghindari hal tersebut. Sebagaimana kata penyair, araftu syarr la li syarr. Aku tuh tahu yang buruk bukan untuk aku amalkan. Ya, walakin ditawakkihi, tapi agar aku terjauhkan daripada keburukan itu. Waman la ya'rifu syarr minal khairi yaqa'u fihi. Orang yang nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dia akan jatuh daripada kesalahan itu. Nah, orang kalau nggak bisa bedakan mana halal haram, jatuh dia daripada yang haram. Ya, jadi kita belajar talak itu bukan untuk mentalak, tapi supaya kita ini ya terhindar daripada itu. Kalau memang kita harus mentalak, maka mentalak dengan maslahat yang lebih besar. Baik, kembali pada pembahasan kita tadi, bahwa talak itu hukum asalnya makruh. Ya, hukum asalnya dibenci, dihindari. Tapi bisa menjadi wajib. Ya, talak itu bisa menjadi wajib. Kapan talak itu bisa menjadi wajib? Misal seorang laki-laki ya melakukan ilak kepada istrinya. Seorang laki-laki melakukan ilak kepada istrinya, maka wajib ya hukumah atau qadhi atau hakim memaksa si laki-laki untuk mentalak istrinya. Apa ilak itu? Ada yang tahu apa ilak itu? Apa? Memisah? Bukan. Nah, ini makanya ini perlu belajar ini. Apa ilak itu? Nah, ini agak lumayan benar ini, masya Allah ya. Jadi ilak itu seorang laki-laki memboikot istrinya dalam waktu tertentu. Jadi dibiarkan, diboikot, nggak diajak ngobrol, ya nggak dipeduliin, nggak dinafkahin, baik secara lahir maupun batin. Itu namanya ilak. Nah, dalam syariat kita Bapak Ibu nanti ada pembahasan khusus terkait ilak insya Allah. Ilak itu maksimal 4 bulan. Saya ulang sekali lagi, ilak, boikot suami terhadap istrinya itu maksimal 4 bulan. Lebih dari 4 bulan haram, dosa besar. Nanti ada pembahasan khusus terkait itu insya Allah. Ya, jadi nggak boleh. Nah, kalau si laki-laki sudah melakukan ilak, boikot istrinya, tidak menafkahi secara zahir maupun batin, lahir maupun batin kepada istrinya, maka wajib untuk memisahkan antara mereka berdua. Ini wajib hukumnya bercerai itu ya. Atau misal suami menuduh istrinya berzina misal. Nah, menuduh istrinya berzina, ini namanya li'an. Ya, kalau menuduh berzina itu wajib juga ada talak di antara mereka dan lain sebagainya. Ya, jadi itu namanya ilak. Nah, kalau jenengan nggak tahu ya, mungkin setiap daerah itu beda-beda, tapi seingat saya kalau kita itu menikah itu ditawari sama penghulu atau KUA-nya mau ada zigot taklid nopo mboten gitu. Iya, ditawari seperti itu apa enggak? Jenengan tanda tangan enggak dulu di buku nikah itu? Ya, nanti kalau bingung dibuka ya buku nikahnya di rumah ya, nggak tahu ya disimpan di mana itu ya. Nanti biasanya di buku nikah itu ada lembaran khusus. Di sana ada perjanjian. Jika saya tidak menafkahi istri saya, baik secara lahir maupun batin, lebih dari 4 bulan maka jatuh talak. Nah, coba dicek itu. Ya, jangan-jangan dulu jenengan tanda tangan sambil merem gitu ya. Ya. Loh, karena setahu saya banyak KUA itu memerintahkan untuk tanda tangan. Nah, saya dulu diminta untuk tanda tangan tapi saya nggak mau, nggak usah. Akhirnya dirobek gitu. Nah, akhirnya dirobek gitu ya. Jadi kalau jenengan penasaran, nanti dilihat buku nikahnya ada lembaran itu jenengan tanda tangani nopo mboten. Ya, kalau jenengan tanda tangani itu berarti nanti kalau tanpa nafkah selama 4 bulan talak
secara otomatis. Nah, tapi saya dulu nggak mau itu. Ngapain masalah seperti ini. Nah, itu yang dilakukan pemerintah untuk menjaga warga negaranya biar nggak ribut masalah pertikaian suami istri. Jadi kalau sudah ada 4 bulan tanpa nafkah, nggak pakai hukumah, langsung otomatis cerai. Nah, nanti bisa dilihat nanti di rumah ya kalau penasaran ya. Baik. Talak atau bercerai itu bisa berubah hukumnya menjadi mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Kapan? Nah, kata para ulama, menceraikan seorang istri itu hukumnya mustahab ketika mereka berpaling jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau sholat, ya kan? Enggak mau berpuasa, ya. Kemudian digodain laki-laki yang lain malah seneng, nah gitu misalnya. Ada nggak yang perempuan seperti itu? Ya ada. Nah, ini hukumnya mustahab, tidak wajib. Ya, tapi hukumnya apa? Mustahab, disukai. Kalau ada perempuan yang nggak bener ya udah, nggak usah dipertahankan. Ya, ini hukumnya apa? Mustahab. Kalau mereka meninggalkan atau berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menunaikan hak-haknya kepada Allah maupun kepada suaminya. Kepada Allah misal tadi buka jilbab, tidak sholat, tidak puasa, hobinya gibah dan lain sebagainya, ya. Kemudian dekat dengan laki-laki yang bukan mahram, naudzubillah min dzalik, itu ya hukumnya mustahab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu juga bercerai atau talak itu bisa hukumnya berubah menjadi mubah atau boleh. Boleh itu kamu ceraikan ya nggak apa-apa, nggak kamu ceraikan juga tidak apa-apa. Kalau tadi mustahab dianjurkan, ceraikan saja gitu. Ya. Tapi kalau mubah itu 50-50, boleh ditahan, boleh dilepas. Kapan istri itu diceraikan hukumnya mubah? Apabila kita melihat istri kita itu menyulitkan kita dalam menjalani kehidupan, gitu loh. Jadi coba jenengan bayangkan, ada nggak tipikal istri yang kalau seorang laki-laki itu bersama dia hidupnya sulit, ya, hidupnya sumpek. Nah, itu mubah, boleh ditahan, boleh dilepas, hukumnya mubah. Ya, jadi misal istrinya itu suka nada tinggi sama suaminya setiap hari, ya, bukan kalau sesekali ya wajar, namanya juga perempuan, mereka pernah salah, pernah khilaf, tapi setiap hari dibentaki suaminya, ya, setiap hari perkataannya kasar, setiap hari bikin masalah terus, akhirnya suami mencari nafkah bingung, pusing, suami mau ibadah juga nggak khusyuk. Nah, ini mubah ini, ya, kalau dilepas ya silahkan, ditahan juga silahkan. Nah, ini seperti yang terjadi ya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah saya sampaikan di sini ya, pernah saya sampaikan di sini dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29, ya, di surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29 nanti bisa dibuka di rumah. Itu Rasulullah pernah memberikan penawaran kepada istrinya. Kapan? Jadi ketika Rasulullah dulu kan di Madinah itu miskin awal-awal tuh ya. Rasulullah miskin, kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian istrinya itu minta-minta terus, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Nah, jadi istrinya tuh udah mulai kena syahwat dunia, ya. Jadi kena syahwat dunia. Dulu miskin, kemudian dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah banyak uangnya, istrinya aku pengen ini, aku pengen ini, maka turun ini. Surat Al-Ahzab ya ayat 28 dan 29. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah ya wa darul akhir, maaf ya di sini, ya ayuhan nabi qul li azwajik, wahai Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Artinya, wahai istri-istriku, kalau yang kamu inginkan itu dunia,
maka datanglah kemari, aku pisahkan kamu denganku dan aku berikan kau mut'ah. Nah, kenapa ini? Karena Rasul itu sibuk ngurusi umat, Rasul itu sibuk ngurusin perang, Rasul ini sibuk ya ngurusin taklim kepada umat manusia. Pada waktu itu istrinya, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, pusing Rasulullah ya. Jadi ya bukan hanya kita yang dipusingkan oleh istri kita ya. Jadi kalau antum, kenapa sih kok istriku bikin aku pusing? Ingat, Rasulullah juga pernah dipusingkan oleh istrinya. Ya, maka turun ayat ini, ditawarkan kepada istrinya, kemudian istri-istrinya tobat dan tidak jadi diceraikan. Nah, jadi itu hukumnya mubah. Kita tahan boleh, kita lepas boleh. Kapan talak itu hukumnya makruh? Ya, hukumnya makruh apabila seorang laki-laki mencari-cari alasan untuk menceraikan istrinya. Nah, hukum asal tadi, hukum asal daripada talak itu makruh. Jadi coba cari-cari alasan supaya bisa menceraikan istrinya dan lain sebagainya, itu hukumnya makruh. Dan kapan talak itu hukumnya haram, kata para ulama dalam kitab-kitab fikih? Hukumnya haram ketika talak itu adalah talak bid'i. Nah, apa talak bid'i itu? Yakni sifatnya bid'ah. Itu yang akan insya Allah kita kaji ya setelah ini. Ya, apa talak bid'ah itu? Ini misal ya, misal seorang laki-laki mentalak istrinya seperti ini. Istriku, aku talak kamu 3 langsung. Nah, itu namanya talak bid'ah. Ya, talak bid'ah itu haram, nggak boleh. Contoh yang lainnya talak bid'ah adalah mentalak istrinya ketika haid. Itu juga dosa, nggak boleh ya. Dan itu insya Allah kan kita kaji pada bab-bab yang setelah ini ya. Jadi intinya yang ingin kami sampaikan dulu, bahwa talak itu hukumnya bisa menjadi wajib ya, bisa mustahab ya, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. Itulah pembagian hukum daripada talak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan ya pembahasan yang sudah kita bahas tadi, kita masuk kepada pembahasan yang cukup urgent, cukup penting menurut kami pribadi. Mengapa? Karena pembahasan inilah yang pada faktanya ya masyarakat itu sering salah daripadanya atau khilaf daripadanya. Maka kita belajar, semoga kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang diperbuat oleh saudara-saudara kita di luar sana. Bab yang akan kita kaji ini ya, setelah kita jelaskan tadi tentang hukum talak, kita akan membahas tentang pembagian talak. Ya, pembagian talak. Jadi talak itu ada beberapa macam pembagiannya. Yang pertama, ini boleh dicatat kalau jenengan bawa alat tulis ya, karena ini cukup penting. Pembagian talak yang pertama itu dilihat dari ketegasan kalimatnya. Ya, talak dilihat daripada ketegasan kalimatnya. Ya, ada 2 macam saudara-saudariku. Ini perlu diingat-ingat karena saudara-saudari kita di luar sana banyak rumah tangganya bermasalah karena ini. Mereka bodoh, mohon maaf ya, belum belajar terkait permasalahan hal ini. Akhirnya ada yang tidak sengaja sudah mentalak 3 istri yang dicintainya hanya karena bodoh atau kurang paham terkait bab ini. Jadi tolong ini dipahami baik-baik dan semoga kita terhindar daripadanya. Jadi pembagian talak yang pertama itu dilihat dari ketegasan kalimatnya. Dilihat dari ketegasan kalimatnya, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Talak yang pertama adalah talak soreh, yang kedua adalah talak kinayah. Ya, nanti kita jelaskan apa itu talak soreh dan apa itu talak kinayah. Jadi dilihat dari ketegasan kalimatnya, ada talak soreh, ada talak kinayah. Apa talak soreh itu? Talak soreh itu adalah talak yang apabila diucapkan kalimatnya itu jelas. Semua orang tahu kalau itu adalah kalimat talak. Semua orang tahu kalau itu adalah kalimat cerai. Ini namanya talak soreh. Misal
anti mutallaqah, kamu adalah wanita yang telah kuceraikan, misal ya. Atau bilang ya, aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Nah, itu namanya talak soreh. Kalimat yang diucapkan semuanya orang yang mendengar itu paham bahwa maksud daripada kalimat itu adalah menceraikan istrinya. Nah, itu namanya talak soreh. Nah, talak soreh ini Bapak Ibu sekalian, baik kita ini sedang bercanda maupun kita sedang serius, jatuh talak itu. Ya. Misal kita lagi bercanda sama istri kita, naudzubillah min dzalik, aku ceraikan kamu. Kenapa Mas? Enggak jadi, aku cuma bercanda. Enggak. Maka jatuh talak itu. Ya. Itu namanya talak soreh. Jadi karena hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Abu Dawud dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal kata Rasulullah yang kalau dia sungguh-sungguh maka itu dianggap, dan apabila dia main-main dia juga tetap dianggap. Ya, yang pertama apa? An-nikah. Jadi kalau kita punya anak perempuan bercanda datang sama teman kita ya, aku nikahkan kamu sama anakku ya, gitu ya. Kemudian teman kita bilang, iya aku terima, maka jadi itu mereka suami istri, walaupun cuma bercanda. Maka jangan bercanda dengan pernikahan. Ya, jadi lafaz akad nikah itu bercanda tidak bercanda dihukumi serius oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main gitu ya. Ya, misal kita datang sama anak, kalau kamu tak nikahkan sama anakku, mau nggak kamu? Siap. Nah, jadi nih. Ya, ya bahaya itu ya. Kamu tak nikahkan sama anakku ya? Iya siap. Nah, jadi itu. Ya. Jadi kan ingat Bapak Ibu ya, lafaz nikah itu nggak harus seperti yang jenengan lakukan sama wali sama orang tua istri jenengan itu. Saya terima nikahnya, nggak harus seperti itu. Ya, nggak harus seperti itu ya. Jadi kalau dengan lafaz seperti ini, aku nikahkan kamu, aku terima, udah cukup. Ya, nggak harus seperti itu ya. Seperti itu hanya untuk memperjelas ya, tapi tidak harus lafaz seperti itu. Makanya hati-hati ya dalam lafaz nikah. Yang kedua, at-thalaq, yakni ya perceraian. Perceraian itu walaupun kita bercanda maka jatuh. Ya. Misal kita lagi bercanda sama teman, kita bilang bahwa kita ini menceraikan istri kita, teman kita itu dengar disampaikan kepada istri kita, jatuh itu talak itu. Ya, jadi hati-hati terhadap pernikahan, perceraian. Dan yang ketiga adalah warroj'ah, yakni rujuk. Ya, jadi kalau merujuk istri yang sudah ditalak, ya itu juga bercanda atau serius dihukumi ya serius atau dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada istilah prank ya dalam masalah nikah, dalam masalah talak dan dalam masalah rujuk, nggak ada masalah istilah prank itu. Taib, itu talak soreh. Nah, ini yang mulai perlu kita perhatikan karena di sini banyak teman-teman kita ini nggak paham. Pembagian yang nomor 2 setelah ada talak soreh, yang nomor 2 itu adalah talak kinayah tadi. Talak kinayah itu apa? Talak yang apabila diucapkan kalimat tersebut itu multi tafsir. Ya, multi tafsir. Seperti sebuah hadis. Misal seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, alhiki bi ahlik, pulang saja kau ke rumah orang tuamu, misalnya gitu ya. Jadi multi tafsir. Ini pulang ini maksudnya apa? Pulang ini supaya ketemu sama orang tuanya karena kangen, atau memang udah pisah saja. Nah, ini namanya multi tafsir. Itu namanya talak kinayah. Nah, talak kinayah ini Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jika dibarengi dengan niat maka jatuh talak. Jika tidak dibarengi dengan niat maka tidak jatuh talak. Ya, karena para sahabat ya di sini diceritakan dalam hadis misal riwayat Bukhari, pernah seorang sahabat ya dikasih nasihat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia lagi diboikot ya, pulangkan istrimu ke rumah orang tuanya. Ya, kemudian dia bertanya, maksudnya pulangkan ini apa ya Rasulullah? Pulangkan itu
saya berpisah dengan dia atau sekedar pulangkan saja? Tidak, pulangkan saja. Maka dia mengatakan kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Enggak dibarengi dengan niat, maka tidak jatuh talak. Sedangkan dalil yang apabila talak kinayah itu dibarengi dengan niat jatuh talak, itu hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah pernah dulu menikah dengan seorang perempuan. Kemudian perempuan itu mengatakan kalimat kasar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum malam pertama ini. Jadi mau malam pertama perempuan itu mengatakan kalimat yang kasar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan alhiki bi ahlik, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Jadi nggak ada omongan aku ceraikan kamu, aku talak kamu, kita pisah, nggak ada omongan gitu. Cuma pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Tapi kalimat ini karena diniatkan di situ adalah talak, maka jatuh talak. Maka hati-hati kalau marah sama istri. Kalau kita ngomong naudzubillah min dzalik, pulang saja kau ke rumah orang tuamu. Tapi dalam hati kita ada ada niatan untuk berpisah dengan istri kita, maka itu jatuh talak. Padahal talak ini maksimal berapa? 3 kali. Karena Allah berfirman at-thalaqu marratain. Tolak yang boleh dirujuk cuma 2 kali. Kalau sudah 3 kali nggak boleh dirujuk. Banyak teman-teman kita jatuh daripada kesalahan hal ini. Jadi talak yang sifatnya kinayah, yakni multi tafsir. Ngomongnya langsung udah kita akhiri saja. Misal kayak gitu Kita akhiri saja itu multi tafsir. Udah kita akhiri saja. Kalau dia bilang kita akhiri saja dengan niat udah aku cerai sama kamu, maka itu jatuh talak. Maka hati-hati. Jadi ada talak yang sifatnya soreh dan kinayah dari sisi lafadz, dari sisi lafadz. Jadi banyak saudara-saudari kita kurang paham terkait hal ini. Jadi nggak harus talak itu nggak harus dengan kalimat talak, bisa jadi dengan kalimat-kalimat yang lain. Apabila dia itu multi tafsir dan ada niat talak di dalam hatinya, maka jatuh talak. Dan tidak terhitung Bapak Ibu orang yang konsultasi ke kami terkait hal ini. Ustadz, saya ini sudah talak 3 sama istri saya Ustadz, tapi saya ini menyesal, ingin kembali dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu. Makanya tolong kita pelajari hal ini, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan mungkin ada pertanyaan yang lainnya, Ustadz, kalau kita ingin mentalak istri kita tapi cuma dalam hati saja Ustadz, apakah jatuh talak atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak jatuh talak. Karena kita manusia pasti pernah dijengkelkan oleh istri kita. Nggih napa mboten? Nggih, enggak usah ragu namanya kita menikah itu berarti kita itu siap untuk dikecewakan oleh pasangan kita. Baik seorang suami yang dikecewakan oleh istrinya ataupun seorang istri yang dikecewakan oleh suaminya. Lain namanya pernikahan. Seorang suami nggak ada yang sempurna, seorang istri nggak ada yang sempurna. Pasti kita pernah dikecewakan oleh istri kita, dan ibu-ibu pasti pernah dikecewakan oleh suaminya. Makanya yang suami ini yang lebih berhati-hati. Kenapa? Karena talak itu hanya ada di tangan suami. Istri mau ngomong 1 juta kali, ceraikan aku, kita pisah saja. Ngomong 1 juta kali nggak akan jatuh talak Bapak. Jadi nggak usah khawatir. Maupun si perempuan itu ngomong 1000 kali, 1 juta kali untuk mau pisah dengan kita, nggak jatuh talak. Kita ngomong 1 kali jatuh talak. Makanya hati-hati kalau jadi laki-laki jangan sering gedabrus sampai bojone jangan sering cerewet sama istrinya. Kalau marah lebih baik itu diam. Kalau marah lebih baik diam Sedangkan istri kalau mau bercerai dengan suaminya nggak bisa lewat ucapan, harus lewat pengadilan. Itu namanya khulu. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri terkait khulu. Jadi kalau istri mau cerai sama suaminya lewat khulu nggak bisa secara lisan harus lewat pengadilan. Suami bisa secara lisan. Jadi ingat, ada talak soreh, ada talak kinayah. Soreh itu ucapan yang apabila diucapkan semua orang tahu ini talak, ini adalah ucapan talak. Ini serius tidak serius jatuh. Talak kinayah adalah talak yang multi tafsir. Ucapan itu apabila ada niatan
untuk berpisah maka dihukumi jatuh talak ya. Dan pertanyaan tadi bagaimana apabila talak itu dalam hati? Ya, maka para ulama mengatakan tidak jatuh talak. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha." Sesungguhnya Allah itu memberikan maaf terhadap bisikan-bisikan hati ya yang diniatkan dalam diri umatku ya. Apa? Malam ta'mal au tatakallam. Selama itu belum dilakukan atau belum diucapkan ya. Jadi ya, kita itu ya Bapak Ibu, kalau ini masalah lain misalnya, kalau kita itu punya niatan hati untuk melakukan maksiat, walaupun sudah ada dalam hati kita untuk melakukan maksiat, kalau belum diucapkan, belum diamalkan, maka tidak dosa. Paham jenengan ya? Dan ini juga berlaku terkait talak dan perceraian. Jadi kalau dalam hati kita ingin menceraikan istri kita, tapi kalau nggak diucapkan, nggak dilakukan, maka nggak jatuh talak. Dan kesalahan yang lainnya yang perlu kita garis bawahi ya mungkin untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, yang ini sangat penting sekali adalah seperti saya sampaikan tadi, yang sering mengucapkan untuk minta berpisah itu biasanya siapa? Ya istri. Ya, istri yang sering minta berpisah pada suaminya. Ya, suami kadang-kadang selalu diam, menahan amarah dan lain sebagainya. Tapi ingat, ini perlu jenengan ingat-ingat ya, seumur hidup jenengan. Kalau seorang istri minta berpisah, kemudian suaminya bilang iya, nah ya, bilang iya, maka ulama mengatakan ya, sebagian besar mengatakan jatuh talak. Sebagian yang lainnya mengatakan jatuh talak tapi sifatnya seperti talak kinayah. Kalau dalam hati iya, aku talak kamu, maka talak. Kalau dalam hati enggak, ya maka tidak jatuh talak. Maka hati-hati. Jadi seandainya si istri bilang, ceraikan aku saja sekarang, gitu. Terus kita bilang iya, maka jatuh itu talak. Kalau dalam hati kita, iya aku ceraikan kamu, ya gitu, ya itu jatuh talak. Dan ini sering terjadi seperti itu. Maka hati-hati, dan itu sudah dihitung 1 kali talak. Dan berapa kali talak kalau kita sering menjawab omongan istri-istri kita yang meminta talak. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati ya dalam perkara talak ini, bahwa talak itu walaupun permintaan itu dari istri, kalau kita mengucapkan na'am kata para ulama, thayyib iya, maka dihukumi jatuh talak. Ya, maka dihukumi jatuh talak. Thayyib. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait masalah talak ini ya. Tadi kita sudah bahas ya, hukum nikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mustahab, bisa menjadi mubah, makruh, haram. Begitu pula hukum talak. Dan kita masuk kepada penjelasan bab yang pertama tentang pembagian talak. Dilihat dari segi ketegasan kalimatnya, ada talak sharih, ada talak kinayah. Dan juga kita sebutkan bagaimana apabila talak itu hanya dalam hati, dan juga sudah kita sebutkan di sini, kita pelajari bersama bagaimana ketika seorang suami menjawab permintaan talak dari istrinya. Misal, ceraikan aku saja, ayo kita ke pengadilan, siap. Nah, itu bisa jadi jatuh talak ya. Jadi hati-hati ya, mending diem saja. Makanya ya, kalau ada suami ya kan tidur di masjid, ya itu bagus ya. Loh, beneran ya. Kadang-kadang kalau ada suami tidur masjid itu lebih bagus daripada dia tidak kuat kemudian ya menanggapi ya cerewetnya istrinya tadi ya. Jadi kadang saya heran, ada teman-teman itu ngejek kalau ada seorang suami sudah punya istri tidur di masjid diejek. Loh, nggak apa-apa, itu benar, saya bilang gitu ya. Itu benar, daripada di rumah dia nggak kuat kemudian mengucapkan kata talak kepada istrinya, ya lebih baik dia tidur di masjid saja ya. Ya, lebih baik dia tidur di masjid saja. Gitu. Apalagi yang lucu lagi, istrinya 2 tapi tidur di masjid, ini lucu lagi. Ya. Jadi kita mikir istrinya 2 nanti bisa pindah pos ini, ini repot, akhirnya posnya di pos ketiga yakni masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah nyata ya. Naudzubillah min dzalik. Baik.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ya, jadi Pak Sentot ya hafizahullah bertanya bagaimana cara rujuk. Memang belum sampai bab rujuk ini Pak ya. Ya, ini memang masih pembagian talak secara sore kinayah, kemudian nanti waktu talak ya dilihat dari sifat talak, talak sunnah itu seperti apa, talak bid'ah seperti apa, dan ada nanti pembahasan rujuk. Tapi kita jawab gak ada masalah ya. Bagaimana seorang suami ketika rujuk kepada istrinya, ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat. Misal sebagian madhab Syafi'i mengatakan kalau rujuk itu harus dengan lafat, paham ya? Harus dengan lafat. Misal aku rujuk kamu dek gitu ya. Itu harus dengan lafat. Sebagian madhab Syafi'i. Sebagian madhab Syafi'i juga mengatakan harus ada saksi. Ya, datangkan saksi kemudian lihat aku merujuk istriku ya. Aku rujuk kamu dek, dilihat dua orang saksi. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang paling tepat dari dalil-dalil yang ada, tentu saja nggak bisa kita jelaskan di sini karena pembahasannya cukup panjang. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus terkait rujuk. Bahwa ketika seorang suami menjima istrinya, walaupun tanpa lafaz, ya, menjima istrinya, ya, di masa iddah, ya, selama tentu saja dia talak roja'i. Talak roja'i itu apa? Belum talak 3. Jadi masih talak 1, talak 2. Kalau talak 3 nggak bisa dirujuk. Ya, talak 3 nggak bisa dirujuk kecuali dia menikah dengan laki-laki yang lain, mohon maaf, berjima, kemudian cerai, maka bisa kita menikah lagi dengan dia. Tapi kalau talak 1 dan 2 bisa dirujuk. Nah, ketika ini talak 1 dan 2 kemudian dia masih di masa iddah, ya, masih di masa iddah tergantung, orang hamil masa iddahnya sendiri, ya, orang yang haidnya normal masa iddahnya sendiri. Ya, orang yang dan lain sebagainya ada beberapa, nanti ada penjelasan juga tentang terkait masa iddah. Jadi kalau masih dalam masa iddah, mohon maaf, kita jima dengan dia, maka jumhur ulama, mayoritas ulama dikatakan sudah ya rujuk. Nah, dan ini mohon maaf, ini kejadian nyata ya. 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu ya. Ada seorang akhwat tanya kepada kami bahwa suaminya mentalak dia, kemudian besoknya ke hotel, mohon maaf ya, jima ya, kemudian 1 bulan setelahnya mentalak dia, dan dia ingat kalau nggak salah itu sebelum itu juga mentalak dia. Nah, terus bagaimana? Ya saya bilang, nah itu sudah talak 3 kalau sesuai syariat. Tuh nangis dia ya. Suaminya nggak tahu, dikira kalau jima itu bukan rujuk dan lain sebagainya. Padahal mayoritas ulama mengatakan kalau sudah jima maka dikategorikan rujuk. Jadi kalau seandainya dia jima besoknya talak lagi, maka dihitung berapa? Talak 2. Nah, ya, talak 2. Jadi kalau sudah jima walaupun tanpa lafaz maka dihukumi rujuk. Kalau pakai lafaz ya, mayoritas ulama mengatakan itu sudah dikategorikan rujuk. Dan rujuk itu kalau masih dalam masa iddah. Kalau sudah lewat masa iddah 3 kali haid belum dirujuk, maka harus akad ulang. Loh, Ustadz, tapi kan belum pisah di di negara, Ustadz. Walaupun belum pisah di negara. Ya, jadi mohon maaf ketika kita melafatkan kata talak kepada istri kita, kemudian kita masih tinggal di serumah dengan dia, ya, kemudian lewat masa iddah, belum berjima dan belum ada lafaz rujuk, ya, maka kalau kita mau kembali sama dia harus datang lagi ke walinya dan nikah ulang, ya, tentu saja dengan 2 orang saksi dan mahar. Ya, dan mahar, bayar mana jenengan ya? Ya, bayar mana jenengan ya? Kecuali kalau ya bayar maharnya murah gitu. Kalau maharnya orang-orang Sulawesi, orang-orang Aceh gitu, waduh kasihan ya teman-teman ya, puluhan juta dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu ya, Pak Sentot hafizahullah. Jadi secara singkat, apabila dalam masa iddah cukup berjima. Jadi kalau jenengan malu ngomong dek tak rujuk wis gowo nang kamar mawon. Ya. Jadi istilahnya seperti itu ya. Cukup hubungan suami istri maka sudah kembali ya, kembali rujuk. Itu pendapat mayoritas ulama selama dalam masa iddah dan belum talak 3 ya, belum talak 3. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu terkait hal, silakan. Ya.
Maksudnya tolak bid'i ya. Jadi gini Bapak, kita kan masih pembagian talak dari segi ketegasan kalimatnya. Nanti akan ada di sini ya, yang saya rangkum ya, pembagian talak dari sifatnya, apakah dia bid'ah ataukah sunnah. Itu ada pembahasan juga. Tapi taib kita jawab. Jadi talak itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Kapan talak itu bid'ah? Kalau diucapkan langsung tadi ya, talak 3 gitu misal. Atau diucapkan di saat dia haid, itu dosa itu. Jadi nggak boleh kita mentalak istri dalam keadaan haid, nggak boleh, dosa besar. Ya, atau mentalak istri dalam keadaan fituhrin ya masuh, dalam keadaan suci yang kita sudah berjima dengannya. Nah, saya kasih permisalan biar jangan paham. Seorang istri suci dari haid tanggal 1 nih, ya. Dia haid biasa tanggal 25 misal, ya, atau tanggal 20 lah biar gampang hitungannya. Dia haid tanggal 20, dia suci tanggal 1. Nah, kalau kita ingin mentalak istri kita, ya, kita ini harus mentalaknya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 selama kita belum mensetubui dia. Itu boleh. Tapi kalau kita mentalak dia tanggal 20, ya ketika dia haid 21, 22, 23 haram. Atau kita mentalak dia tanggal 5 misal, tapi tanggal 1 pernah berhubungan suami istri, ini haram. Jadi kalau misal tanggal 1 kita pernah hubungan suami istri, maka kalau kita mentalak dia, kita tunggu sampai dia haid, sampai dia suci lagi tanggal 1, baru kita talak dia. Nah, itu talak sunni yang sesuai syariat. Kalau tidak seperti itu, tidak sesuai syariat, haram. Bagaimana kalau nikah lagi? Ya kalau dia sudah keluar dari masa iddahnya, ya boleh nikah lagi. Jadi talak bid'i itu ulama beda pendapat, apakah dihukumi jatuh talak atau tidak. Ya misal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan talak bid'i itu tidak jatuh talak. Jadi misal kalau kita mentalak istri kita dalam keadaan haid, tidak jatuh talak tapi terhukum dosa besar, tapi tidak jatuh talak. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa talak bid'i itu selain termasuk dosa, dia juga jatuh talak. Jadi kalau jatuh talak selama masa iddahnya selesai, ya boleh dia menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau wanita masih dalam masa iddah, ya haram, ya, karena dia masih statusnya semi istri dari suaminya, tidak boleh menikah atau bahkan bersolek untuk laki-laki lain saja tidak diperbolehkan. Keluar dari rumahnya saja nggak diperbolehkan. Nah, ini yang terkadang salah kaprah di sini. Banyak di antara kita kalau ada masalah dengan istrinya disuruh pulang ke rumah mertua, dosa, nggak boleh. Jenengan buka di surat At-Tolak. Jenengan buka di surat At-Tolak di halaman pertama dijelaskan, istri itu kalau ditalak maka dia itu wajib tinggal di rumah kita selama masa iddah, nggak boleh diusir. Kalau kita ngusir, kita dosa. Kalau dia pergi tanpa izin kita, dia juga dosa. Jadi baik laki-laki maupun istri harus tetap bersama, ya, di dalam satu rumah selama masa iddah. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Suami istri yang sudah bercerai dalam syariat istilahnya, ya, maka wajib bersama dalam satu rumah, ya selama masa iddahnya, ya. Jadi boleh melihat dia buka jilbab, boleh, ya, dia masih melayani kita makan, mencuci baju kita, nggak ada masalah. Cuma nggak boleh jima. Kalau sudah jima berarti hukumnya sudah rujuk, gitu maksudnya. Nah, kapan boleh istri itu dikeluarkan dari rumah ketika cerai? Seandainya istri itu dikenal dengan fahisyahnya. Maksudnya apa? Selingkuh dengan laki-laki lain. Nah, ini kalau talak ini nanti bisa dibuka di halaman pertama surat At-Tolak. Jadi kalau perempuan ini selingkuh, kita talak, boleh kita usir dari rumah. Kalau cuma karena dia berbuat maksiat yang lain, ya misal dia membangkang kita atau karena dan sebagainya, maka tetap ditahan di rumah sampai masa iddahnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk terkait rujuk, terkait talak sunnah dan talak bid'i, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ini termasuk pembahasan yang cukup penting ya Bapak Ibu, karena terkadang banyak orang itu jatuh ke dalam kesalahan bukan karena sengaja, tapi karena dia tidak paham bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan-keburukan dan selalu dibimbing dalam kebaikan. Tayyib.
Kita cukupkan ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aku qouli hada. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, dilapangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat musibah, masalah, penyakit yang menimpa dirinya dan keluarganya. Kemudian semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus melangkah di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.